Hidupku bersama Kau. Sekali lagi katakan segenap hidupku, segenap hidupku bersama Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya padamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami mempersembahkan hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Yesus. Sebab hidup kami adalah untuk melakukan firman-Mu. Pujian menaikkan hanya padamu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang terhambat, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami naikkan segala syukur kami padamu Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami berterima kasih. Sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib. Syukur padamu Tuhan. Syukur bagimu. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat bagimu. Untuk selama-lamanya kami bersyukur. Segala kemuliaan bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama
Biarlah kiranya sukacita surgawi mengalir atas setiap hati kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Haleluya. Yang mau bersukacita, mari kita sama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, kerja buat Tuhan selalu manusia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik memuliakan buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Cinta Tuhan selalu manis. Manis, manis. Cinta Tuhan selalu. Sekali lagi katakan kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu. Ayo kerja buat Tuhan, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis. Cinta 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 Tuhan selalu setia, setialah. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai berdoa-berdoa. Berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Nanti di akhir pujian ini kami serahkan kepada hamba Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan hari ini.
Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Kami serahkan kepada Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini, pagi menjelang siang, di mana Tuhan sudah menuntun kami, membimbing kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami boleh bersyukur dalam pertemuan fellowship pada hamba-hamba-Mu di lingkungan GKMI Tuhan Yesus, Kota Medan yang ada. Kiranya Tuhan, ketika kami sudah terkumpul di tempat ini, tetaplah kami memuji, memuliakan Engkau, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu, bahkan Tuhan Yesus, apa yang Engkau sampaikan pada hari ini Tuhan, biarlah benar-benar Tuhan masuk dalam hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan Yesus menerapkan itu dalam hidup kami. Kasih banyak Tuhan, setiap pekerjaan kuasa kegelapan, kelemahan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yesus berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, saya diberikan kesempatan kepada pengurus, di mana saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, sharing ya
di mana kita semua yang ada di tempat ini, para hamba-hamba Tuhan, dan saya bukan mau menggurui, tetapi kita sama-sama diajar oleh Roh Kudus, sama-sama dikali oleh kebenaran firman Tuhan. Saya memang agak kurang enak badan, batuk ya, tetapi pas saya disuruh, kebetulan saya baca firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Jadi saudara kekasih, tidak berlambatan saya akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 17. Lukas 17 ayatnya yang ke-10, yang sebenarnya kita hanya baca yang ayat paling terakhir, tetapi biarlah sama-sama kita baca. B sebenarnya ya, tapi biar sama-sama kita baca dari atas. Lukas 17 ayat 10 sudah dapat semua, mari kita sama-sama baca 1, 2 ya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, puji Tuhan, kekasih Tuhan, yang saya dapat firman Tuhan ini yang berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi saudara kekasih, ketika disampaikan oleh Bapak Herman saya harus melayani, saya pikir ya ini apa yang harus saya lakukan, yang harus saya lakukan ya sebagai hamba Tuhan. Saudara, memang sungguh bukan hal yang mudah ya sebagai hamba Tuhan. Sudah tentu dalam situasi apapun kita harus menunjukkan bagaimana kita sebagai hamba. Sebagai hamba Tuhan, mungkin banyak orang berkata dan bisa menyamakan kita sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, atau melayani pekerjaan Tuhan. Kira-kira yang mana kita ini? Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Sama-sama kan rohani kedengarannya ya, melayani Tuhan. Bapak kemana melayani pekerjaan Tuhan? Terkadang saya, kalau ada yang ulang tahun, hamba Tuhan yang ulang tahun, selamat ya, kiranya Bapak panjang umur, kuat sehat, dan melayani pekerjaan Tuhan. Ini tidak salah juga saudara kekasih. Tetapi ketika kita berkata bahwa saya adalah melayani pekerjaan Tuhan, jawaban kita seringkali ini yang mengaruhi perilaku kehidupan kita. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, sekedar melayani Tuhan, kita ini akan terbebani dengan begitu banyaknya beban-beban pelayanan pekerjaan Tuhan. Bayangkan ya, apalagi kalau para hamba-hamba Tuhan mau melayani Tuhan seperti di kota besar ya, sampai 1 tahun itu penuh. Ketika kita menyuruh dia, kita bermohon, Bapaklah yang melayani, oh sudah penuh ya. Ya tidak salah sih ya kalau melayani Tuhan. Siapa yang bilang salah? Kita nggak melayani. Tetapi prinsip pemikiran kita, kalau kita hanya memikirkan bahwa pikiran kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, tidak terfokus pada pemikiran kita bahwa kita melayani Tuhan. Yang sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan itu adalah sumber. Melayani pekerjaan Tuhan adalah sub-sub unitnya. Ketika kita melayani Tuhan, ya sudah tentu kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi terkadang orang hanya berfokus pada melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia melayani pekerjaan Tuhan, ya, ketika dikatakan hamba Tuhan, ya, mari datang duduk di depan. Ketika tidak disebut dia sebagai hamba Tuhan, cuma dikatakan, halo Bapak Jerman, mari duduk ke depan. Mungkin dia merasa tersinggung, ya.
Mungkin saudara mengerti ya apa yang dimaksudkan. Mungkin saudara tersinggung karena saya nggak dikatakan hamba. Padahal kata sesungguhnya hamba, saudara tahu kata hamba, bahasa Yunani doulos. Dan artinya kata hamba, yaitu, ya kita tahu ya kata hamba. Mungkin kalau bahasa Batak apa itu? Hatoban. Yang saya sering kali katakan hatoban sama mama kita. Kamu hatoban. Ya bu, saya hatoban. Tetapi rupanya hatoban itu katanya kasar kali ya. Terus saya bukan orang Batak. Ya. Tetapi dulu ketika kami masih dalam bimbingan BIP dulu, Bless Indonesia Partnership, bahkan dikatakan hamba Tuhan itu keset kaki. Lebih parah lagi, keset kaki. Kita tahu begitu masuk kita hempaskan kaki kita di keset itu, ya, dengan segala debu-debu, karena debu di situ. Kalau segala kotoran atau apa saja yang ada di situ, lebih parah lagi. Tetapi terkadang pemikiran sebagai kita sebagai hamba Tuhan, ya, kata hamba Tuhan ini karena fokus kita, ya, orientasi kita hanya berpikir melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, mungkin kita di situ melayani pekerjaan Tuhan, kita dipuji, bahwa aduh bagus, khotbahnya bagus, luar biasa, kita ditempatkan di tempat yang teristimewa, ya. Bahkan di Jakarta kemarin saya lagi sedang perjalanan ke Siantar dan ada hamba Tuhan yang dari Jakarta. Bahkan mereka berkata, sekarang banyak pendeta-pendeta penyakit gula katanya. Ibu ada penyakit gula? Saya bilang nggak ada. Aku puji Tuhan lah. Kenapa? Makanannya enak-enak semua bu. Banyak hamba Tuhan sekarang. Oh jadi itu ya. Kalau yang ada penyakit gula pasti makanannya enak-enak ya. Gitu nggak Pak? Mana lo nggak ya? Puji Tuhan. Jadi saudara kekasih, artinya dikhususkan secara khusus hamba Tuhan itu ketika melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu enak gitu loh. Jadi ketika dikatakan, ayo Bapak si Ombing mari ke depan, mungkin bisa tersinggung, saya hamba Tuhan. Padahal kata sesungguhnya hamba Tuhan itu kita nggak ada apa-apanya loh. Bahkan kalau kita baca di ayatnya yang mulai dari ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9 dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Jadi sesungguhnya saudara kekasih, kalau kita melihat perkataan Tuhan di dalam Lukas 17 ini, ya, sebagai hamba Tuhan gak ada apa-apanya. Tapi terkadang ketika kita dikatakan hamba Tuhan, kita maunya tempat kita yang teristimewa. Itu yang mempengaruhi perilaku kita. Karena apa? Karena kita seringkali hamba Tuhan, fokus kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus dikatakan dalam 1 Korintus, ya, ketika kita melayani Tuhan, ya, sebagai hamba Tuhan, Tuhan berkata kita seorang hamba Tuhan itu sangat bagus. Kenapa? Kita memberikan komitmen kita untuk melayani Tuhan. Tadi saya katakan bahwa melayani Tuhan adalah ketika kita tahu kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Sudah tentu kalau kita melayani Tuhan, apa yang kita layani sudah tentu pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa atau apa saja, ya. Tetapi terkadang terjadi perselisih paham di antara jemaat, di antara para hamba-hamba Tuhan dalam pekerja-pekerja. Karena apa? Terkadang perebutan pekerjaan Tuhan, ya, atau apa saja. Satu contoh saudara kekasih, kami baru-baru melayani
pembaptisan air tentang pada jemaat Tuhan yang lain ya. Kurang lebih ada 20 orang, tapi bertahap 10 yang angkatan pertama dan kedua. Nah, ada hamba Tuhan yang agak keberatan gitu loh. Kami ini apa? Kok kami gak dilibatkan gitu loh. Sebenarnya saya katakan, kalau kita merasa kita sebagai hamba Tuhan, kita tanya dong kepada pimpinan kita. Kita tanya, kira-kira, karena saya sudah umumkan dari mimbar sampai 2 kali, kita harus bertanya, apa yang harus saya kerjakan sebagai hamba Tuhan? Bukan kita sebagai hamba Tuhan, kerjaan itu kita datang, kita bawa seperti bos gitu loh. Kita bukan bos. Amin. Bos kita adalah Tuhan Yesus. Kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita baca tadi firman Tuhan di dalam ayat 10, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Terkadang banyak orang salah paham, saudara kekasih. Saya nggak berbicara salah paham di luar lingkungan gereja kami. Dalam gereja kami aja baru terjadi ya. Dan akhirnya saya menghibur diri, saya katakan kepada anak saya dan pelayan yang lain, sudah 1 orang saja kita bawa kepada Tuhan. Berlaksa-laksa malaikat surga sedang berpesta. Ini 10 orang kita baptis, bawa kepada Tuhan. Sedang bergembira surga, kita juga harus ikut bergembira. Ini pekerjaan setan, gak mau lihat ada satu pertobatan, yang ada jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kelihatannya dia sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja, ya saya terus terang aja saudara kekasih, sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan. Tetapi kalau tidak mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak mendukung program Tuhan, proyek Tuhan, itu bukan hamba Tuhan namanya. Tidak tulus melakukan pekerjaan Tuhan, cuma mau melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Seringkali ya melayani pekerjaan Tuhan enak, dibuat yang terutama, makanan aja maunya yang utama. Seperti saya katakan tadi, kemarin saya baru pulang dari siang sama hamba Tuhan. Sekarang banyak apalagi Jakarta, kata pendeta itu. Kenapa itu Pak? Ya pendeta-pendeta ini kan dikasih makan-makan enak. Apakah itu tujuan utama kita tentang daging? Apakah tujuan kita mengumpulkan harta di dunia? Yang kata firman Tuhan, ngengak dan karat akan memakan habis, tapi kumpulkanlah harta di surga yang tidak akan habis, tidak bisa dimakan apapun. Harta di surga itu apa? Kita seringkali bernyanyi, ku tak membawa apa? Kita bawa hati hamba, saudara. Kita cuma punya hati hamba. Amin. Kita cuma punya itu. Jadi kalau kita cuma punya itu, kita tidak akan berselisih. Tidak ada perselisihan. Karena apa? Tidak ada yang kita rebut di dalamnya. Tidak ada yang kita rebut. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apa yang mau direbut? Memang waktu kalau ada salam-salam, orang tuanya suka kasih. Kalau habis dibaptis, orang tuanya suka kasih salam. Saya nggak lihat itu, saudara. Bahkan saya kasih kepada hamba Tuhan yang melayani. Orientasi kita nggak ke situ, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita hanya melakukan apa yang kita harus lakukan. Gak ada yang perlu kita ributkan. Apalagi organisasi kita yang kecil ini. Sumatera Utara aja kecil. Kalau di Manado, saudara, Manado, Makassar banyak. Jalan satu lorong GKMI bersaing dengan GPDI. Jalan satu lorong GKMI, jalan satu lorong GKMI. Sulawesi Utara ya. Sini aja emang. Apa yang harus direbutkan sehingga membuat
perselisihan, sampai maki-maki, sampai keluar kata-kata yang tidak wajar harus kita sampaikan. Kita sebagai hamba Tuhan, apa yang kita mau protes? Kita harus, kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 11, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita, menyertai kamu. Hidup. Memang di dalam firman Tuhan diingatkan dalam 1 Korintus atau 2 Korintus, Chloe memberitahu kepada hambanya Rasul Paulus bahwa ada satu perselisihan di jemaat ini. Sehingga kan di situ terkenal bahwa ada pihak memihak. Aku memihak Apolos, aku memihak Paulus. Memihak-pihaknya nggak salah, tetapi ketika terjadi perselisihan itu jadi salah. Satu berkata bahwa aku berpihak kepada Paulus karena Paulus luar biasa ketika melayani 2.000-3.000 orang bertobat, baptis, kenal Tuhan. Tapi kita melihat yang sebelahnya, Apolos. Wow, ini kalau berkhotbah luar biasa, orator yang terbaik. Aku pihak dia aja. Dia kalau khotbah nggak ngantuk, nggak buat kita ngantuk, enak. Gak jadi masalah saudara kekasih. Tapi yang jadi masalah ketika ada perselisihan di dalamnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan sehati sepikirlah. Kalau kita mau maju pelayanan pekerjaan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita rindu melihat pekerjaan Tuhan maju di kota Medan ini. Tugas kita sebagai hamba Tuhan mewarnai dunia dengan kebenaran. Amin. Kita mesti punya hati yang lentur, sehingga firman Tuhan masuk dalam hidup kita tidak keras. Kita mempunyai hati yang lentur, sehingga hidup kita bisa mewarnai sekeliling hidup kita dengan kebenaran demi kebenaran. Karena dunia ini perlu kebenaran. Siapa yang akan menyampaikan kebenaran kalau bukan kita sebagai hamba Tuhan? Kalau hamba-hamba Tuhan juga tidak ada kebenaran di dalamnya, karena merasa dia hamba Tuhan, kita harus kembali lagi kepada perkataan hamba. Kalau kita katakan kita hamba, terus kita sadar diri. Kalau ada orang pembantu di rumah kita, siapa itu, Bu? Pembantu. Dia juga pembantu, dia tahu diri. Pembantu saya. Tapi sekarang kan gak ada kita bilang pembantu. Oh, dia yang asisten saya. Asisten rumah tangga, berarti namanya aja keren, asisten. Ya, tetapi sebenarnya fungsinya memang pembantu. Nah, terkadang banyak orang mensalahartikan sebagai hamba Tuhan satu kedudukan yang enak gitu loh sebagai hamba Tuhan. Mari hamba Tuhan duduk ke depan. Kadang ketika dikatakan hamba Tuhan itu selalu posisinya pada yang terbaik gitu loh. Dan akhirnya karena diberikan posisi yang terbaik, dan akhirnya mensalahartikan, menyalahgunakan, maka di situ terjadi satu perselisihan. Sehati sepikir yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini berbicara tentang kesatuan hati. Kesatuan hati, kesatuan tujuan. Apa tujuan kita? Apa tujuan GKMI ada di kota Medan? Sekali lagi saya katakan, mewarnai kota Medan dengan kebenaran.
Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani, perkara-perkara rohani yang ada di wadah GKMI. Dari dulu GKMI yang dipimpin oleh Bapak Sinambelo nggak pernah ada ribut-ribut, saudara kasih. Jalan dengan baik. Kita harus saling menerima. Apa yang menjadi kekurangan saudara kita, kita harus terima. Apa yang menjadi kelebihan saudara kita, kita hormati. Kita saling menutupi, saling menghormati, sehingga dunia bisa melihat, orang bisa melihat ada satu kerukunan. Sehingga Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 di situ. Ya. Pesanlah Tuhan perintahkan berkat kehidupan itu selamanya. Artinya GKMI bisa berjaya selamanya sampai Tuhan datang di dalamnya mempermuliakan nama Tuhan. Karena ada hamba-hamba Tuhan hidup rukun. Caranya hidup rukun apa? Kita tahu di mana otoritas kita sebagai otoritas yang harus kita hormati gitu loh. Bagaimana kita harus menghormati, bagaimana harus kita mendahulukan. Supaya apa? Kita boleh sejajar bersama-sama, seiring sejalan, mengemban tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya sama kan? Untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Musik juga, bukan karena dia segagah-gagahan, dia pintar main musik. Kalau mengsalah-artikan dalam pintarnya main musik, kita bisa seperti Lucifer, jatuh dengan kemuliaannya, menganggap diri sudah hebat. Tapi kalau kita satu tujuan bahwa aku melayani Tuhan, tidak ada pujian di dalamnya, tetapi semua pujian, hormat untuk Tuhan, semata-mata untuk Tuhan. Dikatakan Efesus 4 ayat 1, Rasul Paulus berkata bahwa sebab itu, ini banyak nasihat-nasihat Rasul Paulus pada jemaat, pada hamba-hamba Tuhan. Efesus 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia merasa terpenjara oleh karena Tuhan. Artinya begini saudara kekasih, kita sebagai hamba Tuhan tidak sembarangan lagi kita ngomong, tidak sembarangan lagi kita berdoa untuk menyakiti hati orang, untuk berbuat semena-mena karena kita sebagai hamba. Justru kita sebagai hamba Tuhan ada gambaran Kristus dalam hidup kita. Bagaimana gambaran Kristus dalam hidup kita? Itulah yang kita gambarkan untuk dunia. Inilah Kristus yang sedang ada di dunia ini. Rasul Paulus katakan orang yang dipenjarakan karena Tuhan, dia terpenjara karena Tuhan. Secara fisik, secara rohani, dia sudah kena penjara. Ya. Dan akhirnya dia berkata, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Sebagai hamba Tuhan, berpadanan sebagai hamba Tuhan. Bagaimana harus kita hidup? Saudara kekasih, kalau kita pikir-pikir, kalau kita terima ya, itu orang Batak. Sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Ketika Tuhan angkat, ada satu semboyan berkata bahwa melayani Tuhan bukan satu beban, tetapi kehormatan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan memberikan kehormatan. Bahkan firman Tuhan menegaskan bahwa hamba Tuhan diberikan kehormatan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Tuhan tahu bagaimana kita harus membawa nama Tuhan
dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Yang dulunya kita gak ada apa-apanya, saudara. Kalau saya bukan sebagai hamba Tuhan, saya gak ada apa-apanya, saudara kekasih. Dulu memang saya pegawai, saya kerja. Tapi begitu sekarang saya umur 65 tahun. Emangnya saya harap apa? Gak ada apa-apa. Pensiunan, gak ada apa-apa, gak dipakai orang. Umur 58 sampai 60 sampai 70 tahun, kita belum gak ditergai siapa-siapa. 70 sampai 80 tahun, keluarga gak tergai lagi kita. Makanya banyak orang tua-tua dimasukkan ke panti jompo. 80 sampai 100 tahun kita sudah ditolak dunia, gak ada apa-apanya. Jadi kita harus menyadari, saudara kekasih, kita gak ada apa-apanya kalau kita mulai melayani Tuhan. Keaturan kita duduk tersendiri di tempat tidur atau di mana, di pojok-pojokan, kita berpikir, Tuhan, kalau aku bisa naik mobil, kalau aku bisa makan enak hari ini, kalau aku bisa dilayani hari ini, dan ketika aku dihormati oleh jemaat Tuhan yang ada, Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan? Aku gak ada apa-apanya, Tuhan. Karena aku begitu, aku nangis, berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku gak ada apa-apanya, Tuhan. Untuk membalas kasih Tuhan pun belum cukup. Apa yang aku andalkan, Tuhan? Mungkin kalau artis-artis itu dia sudah punya nama artis yang cantik, apa segala macam, kaya. Kalau saya apa yang punya? Gak ada. Paling kalau Tuhan kasih tambah umur, panjang umur, ketika saya gak jadi hamba Tuhan, ya lepas-lepas jaga cucu aja lah. Ngomong-ngomong cucu, siapa yang jaga anak-anaknya gak ada, mama mertua, itu aja jaga-jaga cucu mungkin. Tapi sekarang, ya aku, ya kalau ada pelayanan, anak pun ngerti, gak disuruh jaga cucu. Ada pelayanan, sungguh hebat, luar biasa. Tuhan mengangkat kita, amin. Itu sebabnya saudara kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya dari Tuhan untuk Tuhan kembalikan. Yang dahulu bukan siapa-siapa, ya. Firman Tuhan yang sangat terkenal dan 1 Petrus 2 ayat 10. Dulu bukan umat Allah, dulu kamu tidak dikasihi. Sekarang kamu dikasihani, kamu menjadi umat Tuhan. Aturan kita bersyukur. Tidak ada yang harus kita tuntut kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani, apa yang aku dapat? Ada pujian, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Berkali-kali sebenarnya Tuhan kuatkan, berkali-kali sebenarnya Tuhan tolong. Kita tak pernah bisa balas. Ketika kita mendapat kesulitan satu saja, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan, di mana Tuhan? Kok kayak gini? Karena apa? Pandangan kita selalu ke atas, melihat orang-orang yang hamba Tuhan yang sukses. Aturannya kita datang kepada hamba Tuhan yang sudah sukses. Kok Bapak bisa kayak seperti gini? Oh, begininya itu. Tiap jam 3 pagi saya berlutut, 12 jam saya berlutut. Aduh, tak pantas lah. Ya. Jangan kita lihat suksesnya aja. Tapi mari, saya mulai menyadari seperti itu, saudara kekasih. Ya. Koreksi diri, artinya koreksi diri dalam memperbaiki komitmen kita kepada Tuhan, supaya bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita memprioritaskan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita? Mata kita melihat, sudah sukses bang, kawanku itu baru aja buka, udah ada mobil, udah ada kereta, wow, udah ada, wow.
Tuhan itu gak pernah tutup mata. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang maha dahsyat. Dia tahu segala kebutuhan keperluan kita. Tapi kalau dia belum izinkan untuk kita dapatkan itu, kita koreksi diri aja. Mungkin kita belum sama seperti kawan kita. Dia dari jam 2 pagi berlutut kepada Tuhan sampai orang Allah Akbar pun dia belum selesai. 8 jam dia berlutut kepada Tuhan. Ya pantaslah dipakai Tuhan, luar biasa. Kita mana? Kita cuma mau keinginannya seperti itu, tetapi kita tidak mau mencontohi bagaimana kesuksesan orang, apa dibalik dia kesuksesan, proses apa yang dia dapat. Kenapa dia seperti itu ya? Oh, seperti ini. Bukan karena manajemennya sudah tertata luar biasa. Terkadang kita sebagai manusia suka pada yang instan-instan, melayani yang instan, dapat berkat maunya secepatnya, instan. Tapi kalau Tuhan mau pada proses pendewasaan di dalam Tuhan, supaya kita semakin dewasa, Dia dapati kita dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara kekasih, kalau kita boleh melayani Tuhan sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena belas kasih Tuhan, kita boleh menyadari bahwa sama seperti perkataan Tuhan dalam Matius 20 ayat 28, datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Kita sebagai hamba Tuhan dipercayakan Tuhan untuk melayani. Kita sebagai hamba Tuhan dipercayakan sebagai worship leader. Kita sebagai hamba Tuhan dipercayakan sebagai mau musik. Mari kita sebagai hamba Tuhan yang mempunyai hati yang lentur, hati yang seperti hamba yang mengasihi Tuhan. Kita tidak menjadi luntur oleh pujian, tidak terkikis oleh hormat, pujian hormat oleh orang, tetapi kita tetap, semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita memiliki satu kerendahan hati. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, sehingga dia dipermuliakan Tuhan, dimuliakan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan diri sebagai hamba yang benar-benar. Itu menjadi teladan kita sebagai murid Tuhan. Itu menjadi teladan kita adalah Kristus, di mana walaupun Dia Allah, Dia tidak menganggap dirinya Allah, Dia tidak menganggap ada kesetaraan dengan Bapa Allah, sehingga Dia tidak ada yang harus dipertahankan. Kalau ada yang kita pertahankan, maka itu seringkali kita berselisih. Saudara, kenapa? Ini jabatanku, kok sudah sama dia? Seakan-akan itu kita pertahankan, makanya itu jadi berselisih, saudara kekasih. Itu milikku. Nggak ada segala sesuatu di dunia yang menjadi milik kita. Pak Mendrovo punya istri, bukan milik Bapak. Ibu dengan Bapak, bukan milik Bapak. Tadinya saya waktu kepergian Bapak, saya sebenarnya sakit. Sakitnya gini, Tuhan, aku belum ada apa-apanya. Seringkali Pak Maksir seringkali mengajari saya untuk pantasan aja, suka kali ngajari saya mempersiapkan diri sama anaknya gitu loh. Tapi yang diajarkan belum, maksud saya belum mencapai klimaksnya gitu loh. Masih bodoh, masih jauh. Tapi Tuhan katakan, gak ada
bisa mempertahankan itu sebagai milikmu. Gak ada. Nah kalau kita mempertahankan itu sebagai milik kita, kita kecewa. Kita akan jadi kecewa. Gampang sakit hati, gampang iri, gampang dengki. Karena apa? Kita mempertahankan itu milik kita. Kembali kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita nggak mempunyai apa-apa. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan ini ya, ayat 9, ketika hamba Tuhan itu sudah melayani, dikatakan adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Sudah melayani, adakah dia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Enggak ada. Enggak layak hamba Tuhan itu diucapkan terima kasih. Artinya kalau kita ikuti firman Tuhan ini, ketika kita sudah melayani Tuhan, ada orang yang tidak berterima kasih dengan kita, itu bukan hak yang harus kita pertahankan. Enggak perlu. Kita hanya kembali kepada Tuhan. Pujian hormat Tuhan berikan kepada kita. Kita harus punya hati nurani yang murni. Kisah 24 ayat 16. Kita senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati murni, nurani yang murni di hadapan Allah, di hadapan manusia. Sehingga saudara kekasih, kalau kita melihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus itu, ya, dia tidak memikirkan upah, dia tidak memikirkan balas jasanya, dia tidak memikirkan pujian. Ya, kalau kita bisa baca itu di dalam 1 Korintus 9:17, ya, di mana Rasul Paulus katakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi apa katakan? Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dikatakan lagi ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Saudara kekasih, kalau hamba upahan seringkali bertanya seperti ini, apakah upahku? Ketika kita melayani Tuhan, mungkin melayani Tuhan bukan di mimbar, melayani Tuhan membesuk. Ya, saya dulu waktu masih hidup mendiang, kesaksian saya, mendiang ini suka sekali membesuk jemaatnya. Karena aku kurang suka. Capek enggak naik mobil atau naik kereta, tetapi malas. Tapi saya paksakan juga lah ikut. Ayolah, gak enak. Ibu tuh janda. Ayolah, ikut. Ya, saudara kekasih. Tapi luar biasanya saudara kekasih, seringkali kami mengadakan kunjungan seperti itu. Saudara tahu, saya sih nggak mikirkan upahnya ya, karena saya tahu ketika kita mengunjungi besok itu kunjungan, memangnya ada upah kan? Nggak ada ya. Saya nggak pikirkan itu, tapi ya ketika kita tulus melakukan itu, saudara tahu Tuhan menyediakan upah yang luar biasa di luar pikiran kita. Pernah saudara kekasih pulang dari besok ya, kunjungan kepada keluarga ya, udah begitu dia katakan, ayo kita makan, lapar aku. Aduh mam, aku nggak ada uang loh. Saya rasa kayak gitu, walaupun saya aduh ya ada gitu, ayo katanya kita makan di apa tuh kafe situ ya, makan. Seringkali kayak gitu. Saudara tahu ya, ketika kami selesai makan ya, tahu ada kenalan kami di Martubung, jumpa kami di kafe itu. Pak, di mana bapak tinggal ini? Udah ngomong lagi gitu. Oh iya ya, di sini kami mainlah, udah kayak gitu ya, udah singkat kata. Udah mau pulang kami, mereka pulang. Kami udah makan, udah mau bayar, udah dibayar bu. Sama siapa? Itu ibunya. Saudara tahu itu tetangga kami orang Islam. Di Martubung itu kompleks kita tinggal dulu kan banyak yang Islam. Tuhan
mampu menjamin hidup kita. Seperti Nabi Elia, ketika dia menyingkir, dia mampu. Tuhan menyediakan makan daging, roti, apa saja Tuhan kirimkan. Amin. Apa yang harus kita pertahankan? Apa yang harus kita kejar? Kita lakukan saja pekerjaan Tuhan dengan tulus, ikhlas, tanpa memikirkan pujian, kehormatan. Tapi mari, saudara kekasih, kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, kita datang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sama fokus kita mengasihi Tuhan. Maka kita lihat firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Apa kata firman Tuhan? Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Asalkan kita mengasihi Dia, tanpa kita pikirkan, tanpa kita pernah lihat, bahkan tanpa pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sudah sediakan. Amin. Itu sebabnya ini satu penghiburan bagi hamba Tuhan. Kita punya Bapa yang kaya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau sorakan di bumi akan terorak di surga. Surga mendengarkan bumi. Amin. Bumi siapa? Kita. Kalau kita kuat mengasihi Tuhan, kita mampu mau mengasihi Tuhan dengan setulus hatinya, hati kita, firman ini akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amen. Harus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ya, sesungguhnya kita harus tetap berjuang. Amin. Dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, berjuang. Berjuanglah. Efesus 6 ayat 10 kalau nggak salah 12. Perjuangan kita apa? Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara. Musuh yang kita hadapi bukanlah gampang, bukan sembarangan. Dia sudah pernah ke surga. Penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Satu kunci yang Tuhan berikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8, yaitu apa? Sadar, kemudian berjaga-jaga. Terkadang kita sebagai hamba Tuhan, pemakaian Tuhan luar biasa kepada kita, tapi kita kurang sadar, kurang berjaga-jaga, sehingga lawanmu si iblis katanya yang berjalan. Saudara tahu, iblis itu tidak pernah tidur. Iblis kuat berjaga-jaga, tapi kita seringkali tidur. Sehingga kata firman Tuhan, jangan kamu tidur. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Jadi saudara kekasih, senjata kita, kekuatan kita, sadarlah, berjaga-jagalah. Bapak saya polisi, dulu waktu masih pangkat-pangkat rendah, lo suka jaga di apa? Di pos jaga. Berdirinya begini pula. Mungkin kalau gini jaga ya, berdirinya begini. Kami lewatlah, karena kami di asrama, dia jaganya di pos jaga. Kasihan kali lah bapak kami gak tidur. Harus berjaga karena dia musuh dari mana-mana. Kalau seperti Sumatera itu utara sih, Aceh merdeka bisa serang. Iblis, kalau kita nggak sadar, tidak siuman, kita tidak berjaga-jaga. Jadi saudara kekasih, sekali lagi, mari kita ingat bahwa kita ini hanyalah hamba Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan
Tuhan itu tidak perlu berterima kasih kalau kita baca firman Tuhan. Yesus itu tidak perlu berterima kasih kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena kita sebagai hamba Tuhan, itu yang menjadi tugas kita, yang apa yang harus kita kerjakan. Sehingga saudara kekasih, saya akan menutup